kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana husna wa alhamahu fi qalbihi imana wa zayyanahu bi nuril tayyina wa 'allamahu al-Qur'ana tibyana wa usalli wa usallimu 'ala at-taqaddum wal awliya al-muttaqin al-mu'minin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Hadirin mukarram, sahabat al-a'izzah wal fudala, guru-guru kami, guru-guru kita, para habaib, wabil khusus yang mulia dan yang saya muliakan Al-Habib Abdurrahman Sa'ad, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para habaib yang lain. Al-Fakir tidak mampu menyebut satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada beliau, para habaib, dan juga para ulama, para guru, wabil khusus para kiai Syekh Hajah Baruddin beserta ahli bait Epon, para kiai Haji Abbas yang saya muliakan, para hadirin bapak ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini Allah menakdirkan kita di tempat yang mulia ini bersama-sama menampakkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga sebagai rasa mengagungkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan oleh Rasulullah dan juga para dzurriyyah Rasulullah yang hadir pada malam ini, dunia sampai kesudahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak ibu yang saya muliakan, dari rapat yang lebar untuk kita menyampaikan masalah yang berhubungan dengan keutamaan. Hadirin bapak ibu yang saya muliakan, saya hanya cerita masalah selawat. Selawat ini hadirin luar biasa. Tidak ada doa yang paling ampuh kecuali selawat. Maka diri itu sampai saat ini dijasa, diakui tanpa merokat dulu, itu kena merokatnya selawat. Jadi selawat ini banyak, ada 12.000 macam selawat. Cuma yang kita tahu hanya beberapa selawat. Begitu hebatnya selawat, ada suatu kejadian. Seorang ibu di kampung nelayan berselawat, selalu berselawat sambil memperbaiki jaringan berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa santri harus wassalam. Jadi wasallim itu tidak cocok dengan kalimat awal. Saking mantapnya ibu ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai dan santrinya lewat. Kemudian oleh kiai ditegur, panjenengan selawatnya salah. Yang benar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai ini melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu. Kemudian ibu ini para hadirin
lupa salawat yang dibilangi Kiai sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjat wasallam. Dikejar Kiai ini, ibu ini lari di atas air, saking mantapnya salawat. Begitu Kiai tunggu salawat apa yang panjenengan tadi baca, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ibu, akhirnya Kiainya hadirin nyoba, ibu ini kok bisa lari di atas air karena baca salawat. Akhirnya ibu Kiainya ini nyoba sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau lari akhirnya kecebur Kiainya, alat berubah kan bujur. Akhirnya oleh santrinya, kenapa panjenengan gak Kiai tidak hanya nyoba dalamnya air? Jadi ternyata masih lebih yakin ibu ini sampai bisa lari di atas air. Makanya panjenengan besok kalau mulai di atas air bacalah selawat. Insya Allah sampean pola takawam. Hadirin rahimakumullah, saya tidak lama. Saya ini sebetulnya nggak niat ceramah, karena saya ini hanya ya Ustaz Kibaruddin aja ya. Jadi sebetulnya banyak para guru-guru, para kiai, jadi saya tidak pantas, cuma karena ini sudah tugas. Saya ingat daunnya Kiai Malik, baru pemaksa besan awala tak nisan tinggal daya hati muhala. Jadi saya al-fakir tidak pantas terhadap menjenengan, hanya mudah-mudahan dapat berkah daripada guru-guru kita yang hadir pada malam ini. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kejadian, saya hanya cerita saja. Di Madura ada seorang ulama wafat. Begitu wafat, lama-kelamaan kuburannya ambruk, kubur cukur. Begitu ambruk, ternyata jenazahnya tidak ada, hanya tinggal air satu mangkok, baunya harum. Kemudian ditanya, apa yang dibaca Kiai waktu hidupnya? Ternyata selawat. Jadi ada sebuah selawat, ini keterangannya dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 33, syarahnya Safinatun Najah. Ada keterangannya. Orang yang baca selawat ini, para hadirin, 33 kali, besok di dalam kuburan, fatahallahu baban baina qabri wa qabrin nabi, maka Allah membuka kuburan itu, ada pintu sampai ke pintu kuburan Rasulullah. Ini selawat dibaca 33 kali. Sampai mau apa tidak? Selawat ini pendek, hanya 33 kali. Selawatnya begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa li haqqi ada. Itu aja selawat 33 kali. Kemudian baca silakan, tidak dibaca ya jawab. Cuma ini fakta yang terjadi di daerah Madura, daerah Sabrut. Ada desa Sabrut di Madura itu, ada seorang yang terlibatkan. Jadi selawat ini yang dibaca 33 kali. Sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa li haqqi ada. Jadi panjenengan kalau hafal dibaca 33 kali. Jadi keterangannya dalam kitab itu, besok ada pintu di dalam kuburan sampai ke kuburan Rasulullah di alam barzah. Bukan kuburan alam barzah lain. Jadi kalau alam barzah ya alam barzah. Maka manusia ini, para hadirin rahimakumullah, sekarang hidup karena masih ada dua unsur, roh, rohani dan jasmani. Begitu manusia rohnya pisah, maka rohaninya, jasmaninya mati, rohaninya tetap hidup. Jadi roh itu tidak akan pernah mati. Roh tidak akan pernah mati. Imam Ghazali mengatakan kultot til abad. Jadi roh diciptakan sepanjang diciptakan sampai besok, roh ini tetap hidup. Ini adalah roh. Kenapa manusia mati? Karena manusia saat ini masih ada ruh, jasmaninya mati,
tapi besok ruh ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia saat ini kalau panjenengan hidup di alam dunia yang kita jalan saat ini dibandingkan hari akhirat, satu hari akhirat khamsina alfasan, 50.000 tahun. Kita hidup di dunia kalau umur 60 tahun hanya hidup 2 menit. Makanya manusia, kata Rasulullah, abin sabilin, halal numpang lewat. Kenapa manusia diberikan di dunia? Karena manusia untuk mencari bekal besok menuju kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini oleh Allah jadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada sholawat. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai kita. Perbanyaklah bersalawat panjenengan. Selawat itu hadirin walaupun tidak khusyuk tetap diterima oleh Allah. Maka seorang ulama besar yang punya Thariqah Asyadiliyah, Imam Asyadili pernah bermimpi, Ra'aitu Sayyidul Alamin, aku melihat Rasulullah di dalam mimpi. Kemudian Hasan Asyadili ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Salatullahi asyran liman sholla alaika wahidan. Allah berselawat 10 kali kepada orang yang berselawat kepada yang 1 kali. Apakah ini harus khusyuk ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak. Likulli musallin wa huwa ghafil. Walaupun selawat ini tidak khusyuk, tetap selawat diberi pahala 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selawat tadi. Perbanyaklah berselawat. Ini dunia sudah tua. Ini corona ini tidak akan pernah hilang kecuali obatnya ketemu. Maka corona wabah ini sudah mulai dulu. Saya sering sampaikan di dalam kitab Hilyatul Auliya ada sebuah keterangan seorang ahli sufi atau ahli kasyif bermimpi ketemu rombongan virus. Di dalam mimpinya virus tanya mau kemana? Saya mau ke Suriah. Ada apa? Saya ditugas oleh Allah untuk menyebarkan wabah di sana. Berapa tahun? 2 tahun. Yang mati berapa? 2.000. Yang mati 2.000. Katanya virus. 2 tahun lagi bermimpi, ketemu lagi ulama sufi ini dalam mimpi. Sudah selesai urusan saya 2 tahun oleh Allah. Yang mati berapa? 50.000. Kenapa? Yang takut 48.000 mati. Yang kena asli 2.000. Ini virus. Maka Indonesia ini lebih banyak yang mati kena takut. Maka kenapa di Swiss itu nggak pakai masker? Nggak ada virus. Jadi ternyata di Surabaya kemarin itu di Bungkul yang mati itu yang pakai masker. Sampai level 3 maskernya pakai sepeda ontel mati. Saya tidak berani akhirnya diambil oleh petugas COVID. Kenapa? Karena pakai masker nggak bisa apa. Jadi ternyata yang pakai masker sih mati, yang nggak pakai masker nggak mati. Mudah-mudahan. Cuma saya sangkan kalau sholat dibuka maskernya. Saya kemarin khutbah Jumat di Surabaya. Karena saya ngomong kalau waktu sholat maskernya dibuka, itu hukumnya makruh. Akhirnya saya dimarahin Abu di IDC pakai goreng-goreng itu. Ya nggak mau bahwa ya sebentar aja kita atur aturan pemerintah diikuti, tapi waktu sholat itu dibuka. Maka hadis dari Hurairah, nah Rasulullah ayat rajul fahu fi sholat. Jadi Rasulullah melarang menutup wajah ketika orang ini sholat. Itu hukumnya makruh. Akhirnya Rasulullah melanjutkan daunnya, apakah kalian mau sahabat kalau besok mulutnya ditutup dengan api neraka? Sahabat tidak. Jadi waktu sholat tolong dibuka masker ini. Sampai berdiri sampai saking kakinya sampai waktu sholat pakai masker. Ternyata di Bungkul itu bisa pakai masker sih mati. Ya itu kemarin betul itu saya nggak ngarang. Tidak ada yang nggak perlu didikan. Jadi hadirin rahimahullah,
lawan ini luar biasa. Jadi panjenengan perbanyak minimal selawat itu sedikit. Jadi panjenengan haji kemudian Rasul ini pahalanya double. Dua pahalanya selawat, pahalanya silaturahim, pahalanya haji, si oleh berkat. Oleh berkat yang jelas oleh berkat. Cuma tahun ini sekarang pemasukan berkat itu mengurang. Ya, kan pasti itu banyak cara berjalan. Jadi berkat itu mengurang. Jadi paling enak dari ahli sunnah wal jamaah kalau yang tiap malam Jumat oleh berkat. Apalagi yang peduli. Jadi kasih masak. Dan kalau kami masak kami yang sekarang besok kali kenduri lagi oleh berkat. Besoknya kali lagi kenduri lagi oleh berkat. Jadi tak dimasak, mengurangi pengeluaran. Hadirin jemaah yang Allah hormati, jadi Maulidul Rasul ini ada sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu bersama sahabat, ada orang pedesaan datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat terjadi? Kata orang itu. Oleh Rasul ditanya, kenapa kamu tanya masalah kiamat? Apakah kamu cukup modal untuk menghadapi kiamat? Bagaimana sholatmu? Bagaimana semuanya amalmu? Apakah cukup untuk menghadapi kiamat? Jangan main-main dengan kiamat. Akhirnya orang Arab ini, orang pedesaan, ya Rasulullah, hamba tidak punya apa-apa. Sholat hamba belum apa-apa. Cuma hamba punya wahibbullah wa rasulah, hanya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya pada Rasulullah, fa'anta ma'aman ahbabta, maka kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Di besok kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jangankan pulau panjenengan yang tahu mengapa berselawat kepada Rasulullah, sedangkan Abu Lahab satu kali seumur hidup senang dengan Rasulullah di dalam neraka yang paling sering siksa diringankan oleh Allah dari bibir yang memancarkan air satu kali seumur hidup. Jadi kelebihan orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sholawat. Saya punya sholawat namanya sholawat busra. Sholawat ini kalau dibaca sholawat ini selalu punya berita gembira. Tapi anda tidak saya mau cuma agak panjang. Agak lanjut. Saya ini soalnya Habib Asyik Hasan Baru di Haji Rasulullah. Jadi kalau dibaca satu kali sama dengan baca Yasin dibaca 41 kali setelah sholat Jumat. Hanya 7 menit, tidak sampai. Kalau baca Yasin 41 kan jarang. Kecuali ada kehilangan atau hajat undang orang 41 kali baca Yasin 41. Selawat begini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubasyiru biha. Ketika tubasyiru biha, bayangkan apa yang kita minta. Tubasyiru biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyakhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmi hadha ila yawmil akhir. Apa namanya? Apa? Ya sumbang-sumbang akhirnya akan ada di apa? Saya ulang, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashshiru biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatina wa talibatina min yawmi hadha ila al-akhir. 41 kali. Ditolong dibaca. Insyaallah selalu punya berita namanya sholawat busra. Busra itu senang, sholawat senang. Selalu punya berita. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi pahala double, pahalanya ngaji, pahalanya sholawatan, silaturahim, pahalanya berkah. Yang nyata kan berkah. Besar tidak itu tergantung rezeki panjenengan.
Saya pernah mengajar ke Bawen, berkat Quran, jadi berkat Ustaz. Satu berkat itu yang menang itu namanya Ustaz Wazi. Saya tanya berapa satu berkat kalau dibuang 800. Saya dapat 4. Pikiran saya kalau ngomong aku berkat kan lumayan, belum mentang kan. Ya, jadi 4 berkat luar biasa. Bawen itu luar biasa. Orang goyang itu kalau berkat besar-besar. Kalau di sini biasa sama yang Surabaya, kadang-kadang berketiga kalau baik. Hadirin dari Allah. Jadi hadirin dari Allah, saya nggak usah banyak lebar karena saya ini hanya sekilas itu. Jadi kalau sekilas itu kan juga sekilas itu. Cuma kalau lama-lama nanti kan komen dan kayak sesuai pada kali mau itu makan. Jadi hadirin dan Allah, mudah-mudahan pengajian menunjukkan malam ini karena pemahaman kita kepada Rasulullah SAW dan juga pahalanya double, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila diterima doa berarwahim dan doa ilwan, doa 40 sama dengan doa awal. Jadi doa baru sama dengan doanya baru. Terakhir tadi masalah naik, saya mau cerita di Suriah ada namanya ibu kotanya nanti Dimishq ini ibu kota Suriah. Kalau bahasa kerennya Damaskus. Di Damaskus ini hadirin ada sebuah kuburan yang paling besar. Namanya bagi papan kuburan mana paling besar? Namanya kuburannya itu kuburan Dada. Ini yang menyampaikan seorang syekh besar namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Ada seorang datang ke orang kembali kubur, datang tolong kita dikubur. Begitu datang jenazah ini, begitu jenazah diletakkan, namanya yang dari kubur itu Abdurrahman dibuka hijabnya Allah. Ternyata jenazah ini dibawa oleh dua malaikat pakai kuda. Abdurrahman ini semua dibawa terbang. Ini namanya alam barzakh. Jadi bukan kuburan, alam barzakh. Maka di kuburan itu bukan tempat terakhir, tapi tempat singgah sementara. Kemudian dia sudah datang lagi, digali kuburan lagi, datang. Begitu digali kuburan, letakkan jenazah yang kedua ini. Abdurrahman ini tidak selamat, dibuka hijab oleh Allah, jenazah dibawa oleh mereka, dibawa terbang pakai kuda. Ternyata yang pertama itu adalah talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Yang kedua, orang yang membiayai orang yang mencari ilmu. Orang-orang yang ngaji mencari ilmu, yang mencari ilmu, dan yang kedua mencari ilmu. Akhirnya Abdurrahman ini berhenti, tidak kali kubur, akhirnya ngaji. Begitu ngaji, menjadi orang terkenal, akhirnya menjadi seorang Syekh Abdurrahman Al-Wafar. Jadi keutamaan, alhamdulillah ini bagi orang pesantren, ini perlu dukungan kedua panjenengan. Ini bukan semata-mata ini kita beri sebuah, tapi ini kita semuanya karena ini kepentingan anak-anak kita. Jadi Allah sekiranya tidak usah terlalu panjang lebar, mudah-mudahan sekilas yang Al-Fatih sampaikan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin. Terakhir, Bapak akan mengatakan apabila ada sumber daya untuk mandi, insya Allah ada perpanjang pasti kita akan buka kembali. Usikum wa nafsika bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ya 'aliman bima yakun fina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya 'aliman bima yanzil fina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Ya latifan bil khalqi ya 'aliman bil khalqi ya khabira
رب الخلق وقم بنا يا لطيف يا عليم يا قدير يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا ومسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya kami. Demikianlah rangkaian acara di acara pada malam hari ini kami dari